Halo Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Cerita lanjutan di mana saat Lee Gun berkata ke Myung Yun, "Kamu adalah Baekgu. Kamu melayani putri ini. Dengan kata lain berarti kamu adalah pelayan tabib Choi." Kemudian Lee Gun bertanya ke Oh Wol, "Jawab aku, apa benar dia adalah pelayanmu?" Oh Wol yang bingung dan hanya melihat ke Myung Yun, tidak tahu harus menjawab apa. Dan jurus terakhirnya yaitu pura-pura pingsan, guys. Setelah pingsan, Myung Yun memanggil-manggil terus Nona, Nona. Lalu mereka membawanya ke dalam. Myung Yun memeriksanya dan berkata ke Lee Gun dia tidak apa-apa, hanya terkejut saja. Lalu Lee Gun keluar bersama Gapsok. Kemudian Oh Wol bangun dan meminta maaf kepada Myung Yun. "Aku berpura-pura pingsan karena aku tidak tahu harus jawab apa, Nona." Dan Myung Yun menjawab, "Tidak apa-apa, ternyata kamu lebih pintar dari aku. Tapi aku melihat mereka langsung ke rumahku untuk membawamu. Aku beranggapan kalau mereka mau balas dendam. Jika dia tahu di mana tempat tinggal keluargaku, berarti dia juga tahu tentang aku. Tetapi kenapa dia bertanya lagi aku ini adalah pelayan tabib Choi? Menurutku ini sangat aneh sekali." Lee Gun berbicara dengan Gapsok, mengatakan aku juga merasa aneh. Kenapa keluarga mereka membawaku? Gapsok menjawab untuk mencegah kemalangan putrinya di masa depan, seperti yang dikatakan Baekgu. Kamu juga berpikir aku sebenarnya bukan target mereka. Mereka membawa pria mana saja untuk alasan itu, dan kebetulan yang dibawa aku, karena yang membawaku tidak tahu kalau aku ini adalah putra mahkota. Iya benar, Gapsok menjawab lagi. Choi Sang-rok baru menyadari pria yang dibawanya adalah Anda yang mulia putri mahkota. Dan hal itu pastinya membuat Choi Sang-rok pingsan. Dan aku baru mengerti sekarang. Kembali ke Oh Wol. Oh Wol bercerita kalau Gapsok membawaku sebagai sandera. Dan cendekiawan itu berkata dia lebih baik lenyap daripada harus menyandera seorang wanita. Karena itu adalah tindakan seorang pengecut. Dan cendekiawan itu langsung memerintahkan Gapsok untuk melepaskan aku dan mengembalikan aku ke rumah Nona. Dia sangat keren saat mengatakan itu. Oh Wol sambil tersenyum. Myung Yun berkata lagi, "Kamu sekarang penting bagi mereka. Dan mereka tidak peduli kepadaku. Dan aku tidak tahu rencana mereka apa sekarang." Lalu Myung Yun keluar dan berkata kepada Lee Gun, "Aku tidak menyangka kamu akan membawa seorang wanita menjadi sandera." Mendengar itu Gapsok marah dan berkata, "Jaga mulutmu," ke Myung Yun. Lalu Lee Gun melihat Gapsok dan Gapsok langsung berhenti. Myung Yun meneruskan dan berkata, "Nonaku mau membantumu dan pernah menyelamatkanmu. Jadi kenapa kamu seperti ini? Jika tahu kamu seperti ini lebih baik kamu lenyap saja pada waktu itu." Gapsok marah lagi guys, tapi kakinya diinjak oleh Lee Gun sampai kesakitan. Lee Gun menjawab, "Tidak ada yang bisa aku katakan. Aku hanya bisa minta maaf dan Nona kamu dan kamu kembalilah ke rumah dan kami akan pergi. Aku juga minta maaf kepadamu. Kamu hanyalah pelayan yang menerima perintah dari atasannya dan kamu tidak bersalah." Begitupun sebaliknya, Myung Yun juga minta maaf. "Karena kamu banyak mengalami kesulitan. Itu dikarenakan ayahku. Kamu dikejar-kejar sekali lagi, aku juga minta maaf." Lee Gun langsung melihat Myung Yun dan Myung Yun menjawab kembali, "Itu adalah pesan nonaku," sambil tersenyum. Gapsok keluar sudah membawa barangnya. Lalu Lee Gun pamit. Tapi Myung Yun bertanya, "Apakah kalian tahu bagaimana cara melewati gerbang istana?" Myung Yun menawarkan diri dan bantuannya kepada Lee Gun untuk bisa melewati gerbang istana tanpa ketahuan dengan idenya. Do-sung melihat bulan dan flashback saat bersama Myung Yun. Do-sung bertanya, "Kenapa kamu harus menjadi putri tabib Choi dari semua orang yang ada?" Lalu Myung Yun pun menjawab kembali, "Bagaimana dengan pangeran juga? Mengapa pangeran menjadi putra raja dari sekian banyak orang?" Mengingat pada saat diselamatkan dari gigitan ular. Dan kemudian salah satu inspektur menghadap Do-sung dan berkata,
Para pengawal kehilangan putra mahkota di sekitar kuil Jongmo. Jika putra mahkota tertangkap, putra mahkota akan berkata sebenarnya kalau kita yang telah melepaskannya. Nanti ketahuan kakek Anda bagaimana ini? Do-sung menjawab, aku sudah melakukan tugasku. Aku sudah mengeluarkan kakak. Jadi nanti kalau kita bertemu lagi, kita menjadi musuh sekarang. Walaupun berkata seperti itu, tetap saja bertentangan dengan hatinya guys. Do-sung yang menahan tangisnya terus. Do-sung dan orang-orang kepercayaannya melawan para pengawal yang memburu Lee Gun dan menyembunyikannya di suatu tempat. Mo-baek mendatangi kamar Myung-yun dan mendapati kamarnya kosong. Kemudian menemukan surat yang ditulis Myung-yun lalu memberikannya ke tabib Choi. Suratnya yang berisi, aku tidak tahu kemana tujuanku dan tidak tahu di mana aku tinggal nanti. Aku akan kembali setelah pemilihan pengantin dicabut. Dan saat kembali, dengan senang hati aku akan menerima hukuman dari ayah, dari putrimu, Myung-yun. Setelah membaca surat dari Myung-yun, tabib Choi menahan marahnya dan berkata, tempat-tempat yang pernah Myung-yun kunjungi geledah semuanya. Kita harus menemukannya sebelum perintah pemilihan pengantin dikeluarkan dan Mo-baek menjawab, baik tuan. Sedangkan Myung-yun masih berjalan untuk melewati gerbang istana dengan menyamar sebagai tenaga medis yang membawa gerobak pasien dibantu oleh sahabat premannya. Pada saat mau melewati gerbang istana, penjaga berusaha mengecet pasien yang digerobak. Tapi Myung-yun berkata mereka terkena wabah, jadi tidak bagus kalau dilihat dari jarak dekat. Nanti kalian akan tertular, dan penjaga pun ketakutan dan tidak jadi memeriksanya. Dan akhirnya penjaga memberikan jalan untuk mereka, dan mereka lolos. Setelah lolos, mereka lega dan senang. Mereka berterima kasih kepada teman preman Myung-yun dengan imbalan emas. Dan Lee Gun juga berterima kasih kepada Myung-yun untuk semua bantuannya. Aku tidak akan pernah melupakannya. Namun Myung-yun hanya diam saja dan menatap Lee Gun. Dalam hati Myung-yun tidak mau berpisah dengannya. Myung-yun memberanikan diri dan berkata, aku memutuskan aku dan nonaku untuk ikut denganmu karena kita sudah keluar dari ibu kota. Nonaku memintaku kita harus tetap bersama. Lee Gun dan Gap-sok kaget, terlebih Oh-wul. 아씨 모시고 저도 선배님과 같이 가겠습니다. Namun Lee Gun menolaknya. Tidak usah, kami bisa berdua. Kalian pulanglah, tidak usah merasa tidak enak karena ayahmu. Lee Gun tetap menolaknya. Namun Myung-yun sambil tertawa-tawa tetap memaksa. Kami tetap ikut kamu. Kami ingin memastikan kalian tetap selamat sampai tujuan. Biar kami bisa tenang, begitu kata nonaku tuan. Menurut Gap-sok lama. Ya sudah tuan, biarkan saja jika mereka mau ikut. Kenapa melarangnya? Mereka menawarkan bantuan, terima saja. Lalu Gap-sok membawa Myung-yun pergi duluan dan berkata, sudah Begu, mari kita pergi. Dan Lee Gun bingung sendiri guys. Myung-yun senang sekali dan akhirnya mereka pergi bersama. Di dalam perjalanan Lee Gun berbalik terus dan melihat mereka. Berkata, aku khawatir karena mereka adalah wanita. Mereka tidak bisa tidur di alam liar. Tidak seperti kita pria. Kita tidak tahu butuh berapa hari menuju Myung-yun. Di mana kita akan tidur malam ini? Sedangkan Myung-yun sendiri sambil berjalan berkata ke Oh-wul, maaf sudah membuatmu mengalami kesulitan dan mengalami semua ini. Bisakah kamu bersabar dan bertahan demi aku? Anggap saja ini sebagai perjalanan kecil. Karena luka cendekiawan masih belum sembuh. Sampai dia sembuh ya baru kita pulang. Oh-wul menjawab, baiklah aku mengerti. Semakin Nona berbicara semakin mencurigakan. Dan Oh-wul juga mulai mengerti kalau Myung-yun menyukai Lee Gun dan tidak mau berpisah dengannya guys. 내가? 예. 내 얘기를 잘 들어봐. Adegan Mo-baek sedang berkelahi dengan teman preman Myung-yun, yang dimana Mo-baek memaksa mereka untuk bicara di mana keberadaan mereka. Lalu preman menyerah dan memberitahu kalau aku memang benar membantu mereka keluar gerbang istana bersama dua pria. Mo-baek segera melapor kepada tabib Choi.
Tabib Choi kaget kalau Myung-yun kabur dari rumah ternyata untuk menemui putra mahkota. Dan sekarang mereka bersama. Tabib Choi panik dan marah berkata bagaimana bisa jika ada yang tahu putriku sedang bersama dengan putra mahkota sebelumnya. Apa yang akan terjadi nanti? Cepat temukan mereka sebelum mereka ditemukan para pengawal. Tabib Choi kebakaran jenggot guys. Mereka menemukan sebuah gua. Lee-gun berkata kita akan tidur di sini malam ini. Kalian tunggulah di sini, kami akan mencari kayu bakar. Dan Lee-gun berkata kepada Myung-yun ini akan berat untuk kalian berdua, terlebih nona kamu. Akan sangat dingin pastinya malam ini. Tabib memeriksa rutin raja. Dan ratu bertanya keadaan raja apakah ada kemajuan. Tabib menjawab maafkan kami ratu, kondisi raja masih tetap sama. Setelah mereka pergi, ratu berkata apa yang kuharapkan. Mereka adalah tabib dari klinik kerajaan yang pastinya bekerja sama dengan Choi Sang-rok. Kemudian ratu memberikan tugas kepada pelayannya untuk mencari tabib dari luar. 저들 중에 최상록과 연이 안 닿은 자가 하나라도 있겠느냐? Kemudian pelayan ratu memberitahu kepada Dosung dan Dosung pun membantu keinginan ibunya dan kemudian mereka menemukan tabib yang bisa dipercaya. Namun pada saat mau masuk ke tempat raja dicegat oleh pelayan Ibu Suri. Pelayan Ibu Suri dan pelayan ratu bersitegang membela tuan mereka. Tentu saja pelayan Ibu Suri mengadukannya kepada Ibu Suri. 마마님이 상관하실 일은 아니니. Saat raja diperiksa, ratu flashback saat-saat mereka berbahagia bersama raja. Raja memberikan hadiah kucing yang membuat ratu senang dan mereka tertawa bahagia. Belum selesai memeriksa, Ibu Suri datang bersama Choi Sang-rok dan ayahnya. Ayahnya ratu marah dan berkata siapa berani menyentuh raja. Tindakan kamu ini tidak benar ratu, ayahnya berteriak dan memanggil pengawal untuk masuk dan menyeretnya keluar. Ratu berkata dia adalah tabib, aku yang memanggilnya ke sini karena tidak ada tabib di klinik kerajaan satupun yang bisa menyembuhkan raja. 상선은 뭐 하느냐? 당장 저자를 끌어내지 않고. Ayahnya menjawab kembali, ada Ibu Suri di sini, pelankan suaramu di sini ratu. Ibu Suri berkata ada peraturan di sini, kamu tidak bisa membawa orang dari luar. Jika kamu tidak percaya sama tabib kerajaan, ada tabib Choi di sini yang paling pintar. Lalu Ibu Suri meminta tabib Choi untuk memeriksanya. Tapi tiba-tiba ratu berteriak dan memanggil pengawal setianya untuk masuk dan berkata, jika dia menyentuh raja dan melukainya, cepat lenyapkan tabib Choi. Ratu berkata dengan murkanya guys, sampai pengawalnya membuka pedangnya. Dan tabib Choi sendiri dan Ibu Suri dan ayahnya juga kaget karena ratu bertindak sejauh ini. Sedangkan di luar para pelayan mereka saling menatap guys. 전하의 털끝 하나라도 위해를 가하려고 하면 그 즉시 베어라. Choi Sang-rok setelah memeriksa berkata raja baik-baik saja Ibu Suri. Dan kemudian Ibu Suri memerintahkan semuanya keluar dan biarkan aku berbicara dengan ratu. Ibu Suri berkata apa kamu begitu membenciku? Ratu menjawab dengan kemarahannya, iya benar aku membenci kalian semua. Sampai aku bermimpi terus ingin melenyapkan kalian. Tapi hanya sebatas itu. Aku tidak pernah membayangkan bagaimana bisa kamu menyakiti atau melenyapkan orang tanpa bersalah karena keserakaan kalian. Karena kalian raja jadi seperti ini dan kamu juga menipuku. Ibu Suri menjawab apa yang harus kukatakan kepadamu. Ratu menjawab lagi karena aku adalah manusia jadi wajar aku marah. Sedangkan kamu bukanlah manusia. Hanya binatang yang bisa melakukan itu. Menyakiti raja, melengsarkan putra mahkota yang baik hati dan selalu bersama dengan selingkuhanmu. Jadi aku minta kalian jangan pernah datang ke tempat raja lagi. Jangan pernah mendekati Dosung dan mengejar putra mahkota lagi. Keluar guys, unek-unek ratu semuanya. Tapi Ibu Suri hanya berkata aku akan kembali lagi setelah kamu tenang. Ibu Suri di sini tidak terpancing oleh kemarahan ratu dan tidak membalas perkataannya. Lalu Ibu Suri pergi. Choi Sang-rok berkata ke kakeknya Dosung bagaimana ini, ratu bersikap keras kepala dan kakeknya diam saja. Adegan Lee-gun, Gap-sok, Myung-yun dan Oh-wul. Mereka bermalam di gua dengan dihangatkan api unggun. Keesokan paginya, Gap-sok dan Lee-gun berolahraga. Lalu Myung-yun datang. Mereka saling menyapa dan bertanya bagaimana dengan tidurnya dan mereka menjawab baik-baik saja dan tidak ada masalah.
잘 잤느냐? 선배님도 편히 주무셨습니까? Myung-yun melihat Gapsok. Gapsok di sini show off skillnya yang membuat Myung-yun bertepuk tangan dan tersenyum dan berkata, wah hebat banget. Melihat hal itu, Lee Gun pun mencoba mengikuti Gapsok dan tidak mau kalah dengan memperlihatkan skillnya juga kepada Myung-yun guys. Gapsok makin menjadi membuat Lee Gun bete. Lee Gun mengerahkan sekuat tenaga untuk membuat Myung-yun juga terpesona kepadanya. Tapi justru Myung-yun melihatnya bukan terpesona, malah khawatir kepada Lee Gun. Lee Gun membalikan badannya dengan 2 jari guys. Kocak di sini. Myung-yun justru marah dan menarik Lee Gun dan berkata, sudah berhenti apa yang kamu lakukan. Kamu adalah seorang pasien, bisa-bisanya lakukan hal itu. 당장 그만두십시오. 선배님은 아직 환자입니다. Lalu Myung-yun langsung memeriksa luka dalam Lee Gun dan lukanya mengeluarkan blood lagi guys. Myung-yun berkata benar-benar bodoh. Lee Gun jadi gak enak hati dan salting gitu. Myung-yun berkata, aku akan mencari kain lagi dari pasar. Pada saat mereka di pasar, mereka melihat wajah mereka di papan pengumuman bahwa mereka menjadi buron sekarang. Sehingga Lee Gun memiliki sebuah ide. Mereka bertukar posisi, Lee Gun menjadi pelayan dan Gapsok menjadi tuannya. 내가 누군지 몰라보겠지? 잠시만요. Setelah berganti pakaian, Myung-yun tertawa dan membawakan arang untuk mencoreng wajahnya Lee Gun. Myung-yun berkata sebagai pelayan wajah tuan terlalu pucat, jadi lebih baik pakaikan arang saja sedikit. Lee Gun menjawab, memang benar mata kamu tajam, walaupun sudah berganti pakaian menjadi seorang pelayan, tetap saja aku tampan kan begu. Pada saat mau memakaikannya, Myung-yun terdiam dan terpesona ketampanan Lee Gun, membuat Gapsok dan Oh-wul bingung. Myung-yun menatapnya lama jadi malu sendiri guys. Pada saat mau dipakaikan arang, Lee Gun justru candain Myung-yun dengan bergerak terus sehingga mukanya jadi tercoreng. Dan Myung-yun juga melakukan hal yang sama, membuat mereka jadi tersipu malu dan mereka bahagia di sini. Myung-yun kemudian berganti pakaian juga, pura-pura bertukar posisi dengan Oh-wul. Dan pada saat Lee Gun melihatnya, Lee Gun terpesona karena Myung-yun sangat cantik. Dan kemudian mereka melanjutkan perjalanannya lagi, dan Lee Gun yang membawa perbekalan sekarang. Setelah melakukan perjalanan jauh, mereka beristirahat di sungai dan memasak sesuatu untuk dimakan. Myung-yun mencari Lee Gun dan melihatnya naik ke atas bebatuan, kemudian menyusulnya. Di atas bukit, Lee Gun termenung dan flashback saat-saat bersama ayahnya, Dosung dan Ratu. Mereka tampak bahagia sekali. Mereka berempat bermain bersama seluncuran dan Lee Gun meneteskan air matanya. Lee Gun berkata, ayah, aku akan memperbaikinya. 반드시 되돌려 놓겠습니다. Myung-yun melihat Lee Gun meneteskan air matanya dan berkata, apa yang membuatmu sampai tersakiti sehingga kamu menangis tuanku? Lalu Myung-yun pergi lagi karena tidak mau mengganggu suasananya yang sedang bersedih. Setelah kembali, Myung-yun berkata, bukankah seharusnya tuan mempunyai nama yang bisa kami panggil? Karena kamu sekarang berpakaian sebagai pelayan. Jadi bagaimana dengan Huang karena cocok dengan kulitmu, dan Gu karena wajahmu bulat seperti bulan. Jadi akan kupanggil kamu Huang Gu. Bagaimana? Sehingga membuat Lee Gun dan semuanya tertawa guys. 황구 어떠십니까? Mereka melanjutkan perjalanan, kemudian bertemu sebuah gubuk dan mereka bermalam di sana. Pada saat malam hari, karena cuaca dingin sekali, membuat Gapsok dan Oh-wul mendorong Myung-yun dan Lee Gun, dan mereka menjadi berdekatan, membuat salting Lee Gun dan juga Myung-yun. Begitupun pada saat tidur, Gapsok dan Oh-wul kedinginan, lalu mereka merapat terus ke Lee Gun dan Myung-yun, sehingga mereka tidak sadar sudah saling hampir menempel. Namun pada keesokan paginya, Myung-yun tidak bangun karena badannya panas sekali. Demam guys, sehingga membuat semuanya khawatir. Dan Lee Gun memutuskan untuk turun gunung lagi, membawanya ke tabib dengan menggendongnya. 내 옆이시여. 제가 오겠습니다. Setelah sampai di klinik, Myung-yun diperiksa oleh tabib dan tabib mengatakan
Kalau Myungyun demam, aku sudah memberikan obat herbal kepadanya. Tetapi dia belum bisa bergerak banyak, jadi aku sarankan dia beristirahat beberapa hari. Tabib melihat Lee Gun terus dan curiga dan menanyakan kalian tinggal di mana. Sedangkan Gapsok dan Lee Gun hanya diam saja. Adegan kembali ke kakeknya Do-sung karena dia tidak bisa mengambil segel kerajaan dari putrinya, sehingga dia mengajak menteri yang lain untuk memalsukan segel kerajaan dan nasionalnya. Sehingga menteri yang lainnya berkata bagaimanapun juga Tuan Yun ini adalah salah. Ini akan menjadi pengkhianatan tingkat tinggi. Kakeknya Do-sung menjawab setelah Do-sung diangkat tidak akan ada yang tahu dan meragukannya itu palsu atau bukan. 그러니 아무도 모르게 해야지. 아무리 그래도 들통나면은 Jika terjadi sesuatu pada kita atau Do-sung, ratu tidak akan diam juga kalau terjadi sesuatu pada putranya. Myungyun masih belum sadar juga dari sakitnya. Oh-wul dan Gapsok mengajak Lee Gun untuk makan, namun Lee Gun berkata aku tidak lapar. Kalian makan saja duluan. Dan akhirnya Gapsok dan Oh-wul makan dan Lee Gun keluar kamar. Tetapi ternyata tabib tersebut memasukkan obat tidur kepada mereka karena sudah tahu kalau Lee Gun adalah buronan pemerintah sekarang, sehingga membuat Gapsok dan Oh-wul tertidur setelah makan. Myungyun bangun dari sakitnya dan keluar mencari Lee Gun. Lee Gun ada di luar, sedangkan Myungyun masih lemas. Dan ternyata guys, pengawal istana sudah ada di sana dan menyerang mereka. Di mana Myungyun sendiri belum kuat untuk bertarung. Jadi hanya Lee Gun yang bertarung sendirian melawan mereka. Sampai-sampai pada saat pengawal istana mau memukul Myungyun, Lee Gun menghampiri Myungyun dan menahan pukulannya guys. Dan Lee Gun terjatuh. Nah guys, sekian episode 7. Ditunggu keseruannya hanya di Blossom Official 19. Bantu like, sub, dan komen ya. Terima kasih.